meneruskan pelajaran kita di Injil Yohanes. Kita sekarang di pasal 2. Pasal 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan mujizat di perkawinan di Kana. Di dalam percakapan yang di sini antara Tuhan Yesus dan ibunya, kita sebagai orang yang membaca Injil Yohanes, semula kita merasa, wah, kita tidak tahu apa yang terjadi ini. Banyak yang tidak dapat dipahami di sini. Sama seperti kita tidak memahami mengapa Nathanael begitu heran terhadap perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga di sini merasa, wah, tidak paham. Tetapi tiba-tiba kita paham. Dan kita merasa seperti bukan orang luar, tetapi orang dalam di sini. Maka peristiwa ini menghibur dan menguatkan kita. Pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Tidak ada kepastian tempat Kana ini, walaupun sekarang ada desa di Galilea yang memakai nama itu, tetapi sebenarnya kita tidak pasti bahwa Kana itu yang ada sekarang adalah tempat yang sama. Tetapi Kana ini ada di Galilea. Ibu Yesus di situ. Pada masa itu, kawan-kawan dari mempelai laki-laki menemani pengantin perempuan ke rumah mempelai laki-laki di mana perkawinan diadakan. Perkawinan itu dapat makan 7 hari, dapat berlangsung selama 7 hari. Biaya perkawinan adalah tanggung jawab mempelai laki-laki. Pasal 2 ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan ini. Ternyata Nathanael menurut pasal 21 ayat 2, ternyata Nathanael berasal dari Kana itu. Apa itu sebabnya mereka diundang ke situ? Ataukah karena ibu dari Yesus menolong di perkawinan itu? Kita tidak tahu. Pasal 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sebenarnya istilah hustereo dipakai di sini dapat merujuk pada kekurangan atau juga pada kehabisan. Maka terjemahan mereka kekurangan, tetapi ibu Yesus berkata mereka kehabisan. Ya, sebenarnya kata hustereo dapat merujuk pada kekurangan atau kehabisan. Anggur adalah unsur yang sangat penting di perayaan perkawinan. Dan kehabisan anggur menjadi masalah yang besar. Anggur itu melambangkan dan membawa sukacita, tetapi kemabukan tidak diperbolehkan. Kita harus jelas di sini, istilah anggur di sini merujuk pada minuman yang di mana ada alkohol. Jus anggur memang ada pada masa itu, ada setelah panen buah anggur pada bulan September atau Oktober. Tetapi oleh karena tidak ada kulkas, jus anggur yang tidak segera diminum karena fermentasi, akan menjadi anggur atau acar. Jadi orang yang berkata, oh, Tuhan Yesus tidak minum anggur yang ada alkohol, itu tidak masuk akal. Di mana ada jus anggur pada zaman sebelum ada kulkas? Tidak mungkin. Jus anggur menjadi anggur dengan alkohol jika tidak ada kulkas. Kebiasaan mereka menurut Talmud, kebiasaan mereka pada zaman itu adalah anggur, minuman itu, dicairkan. 1 bagian anggur, 3 bagian air. Kadang juga sampai 1 bagian anggur dicairkan dengan 10 bagian air. Jadi memang betul. Tuhan Yesus minum dan menyediakan anggur yang mengandung alkohol. Ya, betul. Tetapi
juga anggur itu dicairkan. Jadi orang yang berkata, saya mau minum anggur seperti mereka di dalam perjanjian baru. Baik, cairkanlah anggurmu dengan air 1:3 atau 1:10. Masalah kehabisan anggur tentu mempermalukan keluarga yang mengadakan perkawinan. Mungkin juga, tidak pasti, tapi mungkin juga dapat muncul masalah legal jika mereka kehabisan anggur. Penjelasan Yohanes mengenai kata-kata dan sikap ibu dari Tuhan Yesus singkat dan kurang jelas. Apakah ibu dari Tuhan Yesus hanya mengucapkan sambil lalu mengucapkan kehabisan anggur, ataukah dia berharap anaknya akan mengadakan mujizat? Ataukah dia hanya mengharapkan pertolongan biasa dari anak itu? Kita tidak dapat menentukan jawaban itu dengan pasti. Di dalam pasal 2 ayat 11 kita membaca bahwa ini adalah permulaan tanda-tanda. Jadi rupanya mungkin pada saat ini ibu dari Tuhan Yesus belum pernah melihat anaknya mengadakan mujizat. Pasti dia mengingat nubuatan dari malaikat dan manusia pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Dan juga pasti Tuhan Yesus, anaknya, adalah anak yang dapat dipercayai dan anak yang suka menolong. Ya, kita tidak tahu harapan Maria apa di sini. Mungkin dia mengucap sesuatu yang jasmani saja. Mereka kehabisan anggur. Tetapi Tuhan Yesus menanggapi dengan pikiran rohani seperti yang terjadi di dalam pasal 3 ayat 3-4 dengan kelahiran baru, dan pasal 4 ayat 15 dengan air hidup, dan pasal 6 ayat 32-33 dengan roti dari Allah dan sebagainya. Morris berkata, mungkin dia berpikir bahwa dia Mesias dan dia mau menarik Tuhan Yesus supaya dia menyatakan kuasanya sama seperti adik-adik Tuhan Yesus melakukan di dalam pasal 7 ayat 2-9. Ya, kita tidak tahu sikap Ibu Maria itu. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, sebenarnya dibaca secara harfiah, istilah ibu tidak dipakai, istilah perempuan atau wanita dipakai. Dan bagi kita itu mungkin rasanya kurang sopan. Tetapi kita tidak tahu apakah kata-kata yang asli dalam bahasa Aram ataupun terjemahan Yunani ini rasanya kurang sopan. Kita sebenarnya tidak tahu itu. Dia berkata, saatku belum tiba, secara harfiah, jamku belum tiba. Tuhan Yesus mengentengkan hubungan jasmani dia dengan ibunya. Demikian juga dalam Matius pasal 19 ayat 29, dan Markus pasal 3 ayat 33-35, dan Lukas pasal 2 ayat 49, dan sebagainya. Kita tidak tahu mengapa, mungkin supaya ikat-ikat keluarga tidak mempengaruhi pelayanannya. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu. Dasarnya, saatku belum tiba atau jamku belum tiba, ini mungkin membingungkan orang yang belum membaca Injil Yohanes. Kita yang sudah membaca Injil Yohanes, kita tahu bahwa ungkapan jamku belum tiba atau saatku belum tiba, kita paham bahwa ini merujuk pada saat dia dimuliakan di kayu salibnya. Tetapi ini tidak jelas bagi kita pada titik ini. Sebenarnya pada permulaan pelayanan ini, di pernikahan di Kana, Tuhan Yesus sudah melihat akhir pelayanan di bumi ini di salibnya. Pasal 2 ayat 5, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Ya, Tuhan Yesus menegur ibunya, rupanya karena dia, ya kita tidak tahu, rupanya karena dia sebagai ibunya berharap pada pertolongannya, dasar dari pengharapan itu tidak benar, maka dia ditegur. Tetapi di sini dia masih mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Pasal 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan. Tempayan itu dalam bahasa aslinya jelas dibuat dari batu yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, ternyata apa itu 2-3 buyung kali 6? Rupanya isinya antara 400 dan 600 liter. Itu banyak sekali. Sekali lagi, dari 400 sampai 600 liter. Tuhan Yesus akan menciptakan dan memberikan banyak sekali anggur yang bermutu yang banyak sekali. Tidak kebetulan saja kita diberitahu bahwa tempayan-tempayan itu di situ disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Juga tidak kebetulan saja kita diberitahu dalam bahasa aslinya jelas bahwa tempayan itu terdiri dari batu. Ini mengkaitkan tempayan itu dengan adat istiadat dan dengan perjanjian lama. Ini tidak kebetulan saja. Pembasuhan sangat penting bagi orang Yahudi yang kuat agama karena tradisi mereka. Ya, lihatlah Markus pasal 7 ayat 1-7 misalnya. Kemungkinan besar tamu-tamu, jika mereka paham bahwa anggur yang bermutu itu diciptakan di dalam tempayan-tempayan itu yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat, kemungkinan ada yang kecewa, tersinggung mereka. Ada air di dapur, ada air di sumur, pakailah air itu. Mengapa kamu mengganggu adat istiadat kami dan mencemarkan air pembasuhan menjadi anggur? Mungkin ada yang menanggapi mujizat itu dengan sikap seperti itu. Mungkin juga ada yang bersuka cita, ada anggur yang banyak yang bermutu. Ya, maka ini menjadi contoh atau menyatakan melalui peristiwa bahwa hukum Taurat datang dari Musa. Hukum Taurat dan adat istiadat dan tradisi berkait erat dengan Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran dan anggur yang bermutu. Jadi ada kontras antara tempayan yang dibuat dari batu untuk adat istiadat dan anggur yang diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pasal 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka mungkin karena apa yang dikatakan oleh ibu dari Tuhan Yesus Kristus, mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tempayan itu diisi penuh. Ya. Pasal 2 ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus tidak melakukan, kita tidak melihat dia melakukan mujizat. Dia hanya berkata, ini begini-begini, lakukanlah ini. Dia tidak bergerak. Dia berbicara. Dan kata Tuhan Yesus Kristus cukuplah. Karena ayat yang berikut. Pasal 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu, yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi
pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Wah, jadi bagaimana caranya mujizat ini terjadi? Itu tidak menarik bagi Yohanes. Yang penting adalah sikap dan tanggapan dari setiap orang yang terlibat di situ. Dan tanggapan yang layak adalah tanggapan murid-muridnya. Sebenarnya tidak ada penjelasan tersurat bahwa semua air di dalam 6 tempayan itu menjadi anggur. Ada kemungkinan bahwa hanya air yang dibawa ke pemimpin pesta itu, hanya air itu yang menjadi anggur. Tetapi sebenarnya itu tidak masuk akal. Jika hanya air yang diantar itu, dibawa itu, hanya air itu menjadi anggur, masalah kehabisan anggur hanya ditunda. Nah, dan juga jika hanya air itu yang menjadi anggur, mengapa Yohanes menjelaskan begitu banyak, sekian banyak tempayan dan besarnya sekian besar yang kita terjemahkan menjadi 400 sampai 600 liter. Itu tidak masuk ke akal. Saya kira cukup jelas semua air itu di tempayan-tempayan itu, semuanya menjadi anggur. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah bahwa pemimpin itu, dia dan mempelai itu, mereka tidak tahu dari mana air itu. Siapa tahu? Hanya pelayan-pelayan dan murid-murid Tuhan Yesus. Hanya mereka yang tahu. Tuhan Yesus tidak segan mengadakan mujizat yang diamati, dilihat oleh beberapa orang yang rendah status mereka. Pasal 2 ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini di sini ditulis orang puas minum, itu terjemahan, tetapi sebenarnya ada kata mabuk di sini. Mereka menjadi mabuk. Baru sesudah agak mabuk sedikit, barulah biasanya membawa anggur yang kurang bermutu, yang lebih murah. Itu kebiasaan orang. Dan ini masuk akal. Buat apa bayar tinggi-tinggi, mahal-mahal untuk anggur jika yang minum sudah agak sedikit mabuk? Orang seperti itu tidak dapat membedakan anggur yang bermutu dari anggur yang murah. Itu masuk akal. Dan pasti itu kebiasaan yang rutin. Kata pemimpin pesta itu, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ada unsur keironisan di sini karena bukan hanya anggur yang baik, tetapi dialah, Tuhan Yesuslah yang terbaik. Dan baru sekarang di dalam peristiwa ini dia muncul. Rupanya ada keironisan di sini. Jadi tanda yang pertama ini, di mana air di dalam tempayan yang dimaksudkan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi menjadi anggur yang bermutu, membuktikan apa yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 17, hukum Taurat dan adat istiadat dan pembasuhan dan semua yang lahirnya itu datang dari Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran dan anggur yang bermutu di kasus ini ya jadi melalui Yesus Kristus. Ini suatu perumpamaan yang menjadi kenyataan. Yesus Kristus menawarkan sesuatu yang jauh lebih bermutu daripada apa yang ditawarkan oleh hukum Torah dan agama Yahudi. Pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya,
dan murid-muridnya percaya kepada Dia. Ini penjelasan dari Yohanes supaya para pembaca tahu bahwa ini memang benar dan ini sesuai dengan maksud tujuan Injil Yohanes yang akan dinyatakan nanti di pasal 20 ayat 31. Kontras di sini antara tradisi dan pembasuhan orang-orang Yahudi dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di mana Dia menciptakan anggur tanpa bayar. Mereka terima. Kontras ini memang akan diulangi berkali-kali dalam pasal 2 sampai pasal 7 untuk membuktikan, mendukung dan membuktikan apa yang dikatakan semula di dalam pasal 1 ayat 17. Brown, penulis buku tafsiran, mengamati bahwa ada 7 tanda di Injil Yohanes. 3 dari 7 itu juga ada di dalam Injil Sinoptik. 3 lagi dari 7 itu mirip apa yang ada di Injil Yohanes, tetapi ini mujizat ini, tanda ini satu-satunya yang tidak ada mujizat yang sejajar di dalam Injil Sinoptik. Ada sarjana liberal yang berkata bahwa sebenarnya tidak ada mujizat. Menurut mereka, mereka berkata bahwa ya, anggur itu kehabisan dan air dihidangkan daripada anggur. Dan karena meriah dan suasana perkawinan, mereka berkata, anggur ini sebenarnya menurut mereka air. Anggur ini lebih bermutu dari anggur tadi. Dan ada pelayan yang mendengarkan ini dan dia menceritakan kepada orang bahwa air menjadi anggur. Orang yang berkata seperti itu tidak menghargai firman Tuhan. Dan mereka tidak suka ada mujizat di Alkitab. Morris menjelaskan kelemahan dari pendapat liberal itu. Rasul Yohanes berkata bahwa ada mujizat terjadi. Jika sarjana-sarjana berkata tidak ada mujizat, mereka berkata bahwa Yohanes yang adalah saksi mata, Yohanes berdusta atau ditipu. Ya. Dan juga, apakah lelucon seperti ini dapat mengubahkan murid-murid itu sehingga mereka percaya? Ya, berdasarkan lelucon, saya rasa tidak. Sungguh ada mujizat di sini. Air sungguh menjadi anggur. Yohanes menulis mengenai apa yang dia alami, dia saksikan ini di perkawinan di Kana. Jika kesaksian ini dibaca oleh orang Yahudi, mungkin mereka bersyukur bahwa Rabi Yesus luar biasa menciptakan anggur. Atau mereka tersinggung karena Rabi itu mengganggu adat istiadat mereka dengan menciptakan anggur di dalam tempayan yang sebenarnya disediakan untuk adat istiadat pembasuhan. Mereka harus pilih, tersinggung atau bersuka cita dan bersyukur. Jika firman ini dibaca oleh orang Yunani yang belum percaya, mungkin mereka akan berpikir, wah, Dionysus atau Bacchus, dewa Yunani, dewa anggur Yunani, Bacchus tidak pernah melakukan ini bagi aku. Ya. Jadi di sini, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, kita melihat tanda yang pertama. Dan di situ kita melihat air menjadi anggur. Tetapi perhatikanlah bahwa air itu ada di tempat yang penting bagi orang yang menjaga adat istiadat Yahudi. Sehingga ada kontras antara adat istiadat Yahudi dan kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan anggur. Ini suatu perumpamaan yang hidup
yang membuktikan apa yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 17.